Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk metode sorting selanjutnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang metode bubble sort. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang metode exchange sort. Nah, untuk exchange sort ini sebenarnya sangat mirip dengan metode bubble sort ya. Tapi di sini ada perbedaannya dari cara membandingkan antara elemennya. Nah, untuk exchange sort nanti ada suatu elemen atau disebut sebagai pivot pusatnya, gitu ya. Nanti akan dibandingkan dengan elemen lainnya, ya, dalam suatu array tersebut. Oke, jadi kalau misalnya perlu dilakukan pertukaran maka harus ditukar, ya. Jadi intinya di sini ada suatu elemen yang menjadi pusat. Nah, jadi pusat inilah yang akan dibandingkan dengan elemen yang lain. Oke. Langsung saja saya contohkan. Oke. Misalnya saya punya data seperti ini, 2 3 4 1, kemudian saya ingin lakukan pengurutan secara ascending, ya. Ascending berarti dari terkecil sampai ke besar, ya. Oke, kemudian sama seperti bubble sort kemarin, untuk langkah, ya, untuk langkah maksimal itu jumlah data dikurang 1. Misalnya ini datanya 4 dikurang 1 menjadi 3, ya. Berarti untuk menyelesaikan maksimalnya, ya, untuk exchange sort ini berarti ada 3 langkah dan setiap langkah itu mempunyai baris, ya. Nah, ini sangat mirip dengan bubble sort. Nah, oke, mungkin langsung saja kita mulai. Oke. Untuk langkah pertama, ya. Langkah pertama berarti kita catat dulu ulang data yang ingin kita urutkan. 2 3 4 1. Oke. Nah, kemudian bedanya dengan bubble sort tadi ada pivot atau pusat yang kita akan bandingkan dengan elemen yang lainnya. Pivot ini nanti akan selalu bergerak. Ya, pivotnya ini yang bergerak, tapi untuk setiap langkah. Nah, misal di langkah 1 ini kita akan tentukan pivotnya, pusatnya itu di indeks yang 0. Nih ya, indeks yang pertama. Maka untuk membandingkannya, kita akan bandingkan elemen 0 ini dengan elemen yang lainnya. Ya, nah, pivotnya itu tetap berada di indeks yang ke 0. Nih. Nah, untuk langkah kedua nanti berarti pivotnya akan berubah. Ya, tadi pivot awalnya di indeks yang ke 0, nah pivotnya nanti akan bergerak di indeks ke 1. Nah, di indeks ke 1 atau pivotnya ini nanti akan dibandingkan dengan data di indeks yang lain. Di langkah ketiga, pivotnya nanti akan bergerak lagi. Kalau tadi di indeks ke 1 dan selanjutnya akan di indeks kedua. Oke, mungkin langsung saja. Nih, nah kita mulai pivotnya itu dimulai dari indeks 0. Nah, maka yang dibandingkan yang mana? Yang dibandingkan adalah indeks 0 dengan indeks yang lain. Nanti kita bandingkan dengan indeks 1, selanjutnya bandingkan indeks 0 dengan indeks kedua, kemudian nanti kita akan bandingkan indeks 0 dengan indeks ketiga. Untuk langkah pertama, untuk menghasilkan baris 1 ini berarti mana yang kita bandingkan? Oke, pivotnya, ini berarti pivotnya ini ya. Pivotnya, indeks 0, kita bandingkan dengan indeks 1, ya. Kita bandingkan dengan indeks yang ke-1. Oke, nah 2 dan 3. Oke, kita bandingkan 2 dan 3. Nah, apakah perlu dirubah kalau nanti kita ingin urutannya secara ascending? Tidak ya, karena 2 itu lebih kecil dari 3. Jadi 2 harus ditampilkan terlebih dahulu. Berarti tetap ya. 2, 3, 4, 1. Nah, untuk baris yang kedua,
didapat dari, oke, kita bandingkan pivot. Nah, jadi ingat ya, pivot ini sebagai pusatnya. Nah, pivotnya ini yang akan selalu dibandingkan dengan indeks yang lain. Tadi dibandingkan dari indeks ke pivot dengan indeks 1. Nah, untuk selanjutnya, untuk baris kedua didapat dari kita bandingkan pivot dengan indeks kedua. Ya, oke. Nah, 2 dan 4 kalau misalnya ingin saya ascending, ya, apakah perlu dirubah posisinya? Tidak ya. 2 itu tentunya akan selalu di depan dari 4. Maka datanya tetap 2, 3, 4, 1. Oke, selanjutnya untuk baris ketiga, ini ya, langkah pertama baris ketiga. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah tetap, yaitu pivotnya, tadi indeks 0 ya, pivotnya kita bandingkan dengan indeks ke 1. Nah, maaf, indeks ketiga. Kalau tadi sudah kita bandingkan dengan indeks kedua, nah ini kita bandingkan dengan indeks ketiga. 2 dan 1 apakah perlu dirubah kalau kita ingin ascending? Tentunya perlu ya. Maka untuk perubahannya yang kita bandingkan saja indeks 0 dan indeks ketiga. Berarti indeks 0 akan berisi 1, indeks 1 tetap 3, indeks 2 tetap 4. Tapi untuk indeks ketiga itu akan berubah menjadi 2. Karena ini yang kita bandingkan adalah pivotnya ini. Itu ya. Nah, untuk baris pertama itu sudah selesai nih ya. Ini yang didapatkan. Apakah sudah berurut? Belum ya, belum. Maka kita akan lanjutkan di langkah selanjutnya. Kita bisa lihat nih ya, di sini sudah ada data yang sudah tepat berada pada posisinya. Nah, tentu saja yang tepat adalah pivotnya. Ya. Nah, jadi setiap langkah nanti pivot ini akan menghasilkan data yang sudah pada posisi yang tepat. Pivotnya langkah pertama tadi di indeks ke 0. Nah, ini sudah tepat nih 1 di sini. Nah, nanti dia akan di langkah kedua pivotnya berubah. Maka nanti akan mendapatkan di langkah kedua data yang tepat posisinya di indeks yang ke 1. Oke ya. Oke, nah kita sudah berada di langkah pertama dan selesai di baris terakhir tadi ya, baris ketiga. Ya, ingat ini sama seperti untuk jumlah langkah dan jumlah baris itu sama seperti bubble sort, tapi bedanya di sini ada pivotnya. Oke, saya hide dulu biar lebih mudah. Oke, nah sekarang langkah kedua. Oke. Apa yang perlu kita lakukan? Catat ulang datanya dari langkah pertama di baris terakhir 1, 3, 4, 2. Ini ya. 1, 3, 4, 2. Nah, 1 ini sudah tetap ya. 1 ini sudah tetap karena ini sudah pada posisinya. Maka saya tandain saja. Nah, sekarang mana yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan tentu saja elemen pivot. Untuk baris pertama kita dapat dari data ini kita bandingkan pivotnya di elemen yang indeks ke 1 kita bandingkan dengan indeks ke 2. 3 dan 4 perlu berubah nggak kalau sebagai kalau kita ingin ascending? Tidak ya, maka di sini 3, di sini 4, di sini 2. Oke, selanjutnya mana yang perlu dirubah lagi? Ya, kita bandingkan pivotnya lagi dengan elemen. Kalau tadi indeks kedua, sekarang indeks ketiga. 3 dan 2 apakah perlu dirubah kalau ascending? Perlu ya, maka di sini menjadi 2, di sini 4, dan di sini 3. Ya, apakah datanya sudah berurut di langkah kedua ini? Belum ya. Nah, tapi
kita sudah mendapatkan satu lagi data yang sudah tepat posisinya, ya, yaitu di posisi pivot. Nah, ini sudah ini. Nah, untuk langkah ketiga berarti sama, catat ulang dari baris terakhir langkah sebelumnya di langkah kedua ini, berarti di sini 1, 2, 4, 3. Nah, 1, 2 ini sudah tepat ya, tepat posisinya, maka ini saya hijaukan saja. Hanya yang dibandingkan yang mana? Yang dibandingkan adalah pivotnya. Ya, pivotnya selalu bergerak ya. Oke, kita bandingkan dengan elemen yang lain. Oke, kebetulan di sini hanya ada tinggal 2. Maka di sini berapa? Perlu dirubah? Perlu. 3, 4. Nah, apakah 3, 4 sudah berada pada posisi yang tepat? Sudah. Nah, jadi data tadi kita urutkan menggunakan exchange sort, berhasil diurutkan di langkah ketiga di baris terakhir ya. Ya, karena langkah ketiga ini hanya satu baris. Oke. Nah, ini contoh pengurutan data menggunakan exchange sort. Nah, sekarang saya coba dengan data yang lain. Nih ya, data yang lain 2, 3, 4, 1, 3. Kita coba urutkan secara descending dari terbesar ke terkecil ya, menggunakan exchange sort. Nah, langkah pertama berarti pivotnya terletak di mana? Di indeks ke 0. Oke. Di langkah pertama catat ulang dulu datanya. Selanjutnya, mana yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah ini. 2 pivotnya kita bandingkan dengan mana? Kita bandingkan dengan indeks 1. 2 dan 3 kalau secara urutannya secara descending apakah perlu dirubah? Perlu ya. Soalnya 3 dulu baru 2 karena besar dulu baru ke kecil. 3, 2, 4, 1, 3. Oke. Selanjutnya mana yang kita bandingkan? Tentu saja pivotnya. Pivotnya kita bandingkan. Kalau tadi dengan indeks 1, sekarang indeks yang kedua. 3 dan 4 perlu berubah? Perlu ya. Maka di sini 4, di sini 2, di sini 3, 1, 3. Oke. Nah, nanti tadi ya, kita sudah pastikan pasti ada dapat yang di indeks 0 ini ya, karena pivotnya kan indeks 0 ya, berarti ada data yang tepat posisinya di indeks yang ke 0 ini ya. Saya tandai langsung saja. Oke, saya hide dulu. Oke. Nah, selanjutnya mana yang dibandingkan ini? Untuk baris ketiga ini hasilnya tetap pivot. Kita bandingkan dengan elemen selanjutnya. Tadi sudah 2, sekarang ke 3. 4 dan 1 perlu berubah? Enggak, berarti sini 4, 2, 3, 1, 3. Selanjutnya mana yang perlu dibandingkan? Pivotnya dan elemen selanjutnya. Maka 4 dan 3 perlu berubah? Tidak. Maka 4, 2, 3, 1, 3. Oke, di langkah pertama ini kita sudah dapat ya. 4 ini tepat di posisinya, pivotnya ini. Ya. Selanjutnya untuk langkah kedua, diambil dari data sebelumnya, data di baris terakhir langkah sebelumnya, 4, 2, 3, 1, 3. Ini ya. Oke, 4 ini sudah tepat posisinya. Oke, maka langsung saya kopikan saja. So, kemudian yang kita bandingkan mana? Pivotnya 2 dan 3. Perlu berubah? Perlu ya, maka di sini 3, 2, 1, 3. Nah, lagi yang dibandingkan pivotnya dengan 1. Perlu berubah? Enggak, berarti di sini 4, maaf, 3, 2, 1, 3.
Oke. Untuk yang baris ketiga ini didapat dari ya perbandingan pivot dengan elemen yang lainnya. Jadi tadi sudah indeks ketiga, sekarang dengan indeks keempat. Oke, perlu berubah? Enggak ya. Maka 3, 2, 1, 3. Oke, nah ini kita sudah dapat 2. Ini ya, data yang sudah tepat posisinya. Selanjutnya di langkah ketiga berarti kita catat lagi 4, 3, 2, 1, 3. Ini sudah pasti dapat. Sudah tepat ya posisinya. Kita bandingkan yang mana? Pivot. Kita bandingkan pivot dengan elemen yang lainnya. 2 dan 1 perlu berubah? Enggak ya. 2, 1, 3. Oke, kemudian kita bandingkan yang mana? Pivot dengan elemen yang lainnya. Oke, maka perlu berubah? Perlu ya, berarti 3, 1, 2. Maka di sini apakah sudah berurut? Belum, tapi kita sudah dapat satu data lagi yang tepat posisinya. Nah, untuk yang ini berarti ini kan sudah tepat ya. Kita kopikan. Oke, datanya berarti 4, 3, 3. Ini ya. Baris terakhir 1, 2. Yang dibandingkan mana? Pivot dan data selanjutnya. Perlu berubah? Perlu ya. Di sini 2, di sini 1. Maka apakah datanya sudah berurut? Sudah tentunya ya. Oke, nah ini proses untuk pengurutan menggunakan metode exchange sort. Mirip dengan bubble sort ya, untuk jumlah langkah, baris itu sama ya, tapi bedanya ini cara membandingkannya. Kalau bubble sort kemarin bergerak terus ya, bergerak, nanti bergerak lagi, bergerak, tapi kalau untuk exchange sort ini ada pusat atau pivotnya yang kita bandingkan dengan elemen yang lain. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini untuk metode sorting exchange sort ya. Kita akan bahas metode yang lain di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.